Pekerjaan ini sangat dibutuhkan sekali buat ibu rumah tangga. Apalagi kita yang berumur ya, nggak mungkin kita kerja lain gitu. Kita hanya Saya juga jujur aja memberikan rasa empati karena perempuan kan seharusnya duduk manis di rumah, ya kan? Yang cari nafkah itu adalah laki sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena kondisi ekonomi ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Saya bilang kepada seluruh pejabat yang ada di negeri ini, ya kan, kebijakannya nomor satu mari kita perhatikan rakyat kita. Karena apa? Kesejahteraan, keadilan itu harus, ya kan, kita utamakan rakyat kita. Mohon maaf, ini perempuan yang seharusnya di rumah, ya kan, yang seharusnya dikerja, cukup suaminya atau orang-orang laki yang mencari nafkah buat dia. Jadi saya dukung ini ya. Saya nggak mau lihat perempuan, mohon maaf, kadang-kadang malam mungkin nyari juga ibu ya. Sampai jam 10 Pak, saya jam 11 gitu. Oke, sekarang mau nupoin satu aja itu sampai jam 11 setengah 12 itu. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Oke, kita akan coba tanya mengenai acara hari ini ke teman-teman serikat ya. Ini masih sama dia itu. Apa kabar semua Bang? Bang, ini kita mau wawancara dari ojol ya? Boleh ya? Oh ya, sini Pak, nggak apa-apa ngeriung aja biar masuk kamera. Ya. Ini dari ojol Speed ya. Bagaimana tanggapannya mengenai acara hari ini yang langsung dihadiri oleh calon presiden kita yaitu Pak Anies Baswedan, begitu juga dengan petinggi-petinggi yang dari PKS, Bang? Gimana nih tanggapannya? Ya, alhamdulillah kami dari Speed Kabupaten Bekasi diundang untuk ikut acara ini. Bahagia, senang karena bisa langsung berinteraksi dengan Capres Pak Anies Baswedan. Ya, harapan kami ke depan agar beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia 2024, biar ada perubahan di negara kita ini, khususnya buat kita nih para buruh dan ojek online di Jabodetabek. Kalau bicara nominal Pak, ini kebijakan daripada perusahaan Bapak ini selaku founder online ya kan, dibandingkan dengan tahun yang sekarang dan 2-3 tahun sebelumnya seperti apa Pak secara penghasilan nih Pak? Kalau sekarang sedih Pak, menurun. Jadi kalau masa jangan nangis Pak ya. 2015 itu ya masa jaya Pak. Jadi banyak 2015. Dunia ya 2015 itu masa jaya. Banyak orang-orang yang kerja di pabrik pada keluar dari pabrik untuk masuk ojek online justru. Kalau boleh bicara angka Pak, 2015 dengan sekarang berapa? Ya 2015 untuk mendapatkan duit 500.000 ya merem Pak. Sehari ya? Sehari. Berarti kalau kalkulasi itu paling males ya, paling males. Tapi kalau sekarang untuk dapetin duit 50.000 aja itu udah dari pagi sampai sore Pak. Gitu ya, iya dari pagi sampai sore. Nah tapi kalau pengen dapet cepet ya sampai tengah malam Pak, jam 12 malam. Oke. Berarti gini Pak, yang tadi setelah Pak Anies menyampaikan orasi atau pidatonya, sambutannya, begitu juga Pak Saihu, begitu juga Pak Hidayat Nur Wahid, ada harapan buat bapak-bapak nggak secara regulasi nanti online Pak? Ya harapannya mudah-mudahan kita di ojek online ini bisa menjadi bukan hanya mitra sih sebenarnya larinya, kita menjadi karyawan gitu ya. Meskipun itu kontrak nggak apa-apa, yang penting ada karyawan sehingga ada hak yang bisa kita tunaikan, yang bisa kita dapatkan. Karena kalau cuma mitra kan nggak dapat apa-apa. Amin. Kalau mitra itu hanya sekedar narik, kalau nggak narik ya diputus. Gitu Pak ya. Iya. Oke, Bapak dari mana nih? Pangkalan di mana? Atau GBCC Bang, Cikarang. Kalau bisa mah untuk online itu dari ini sendiri potongannya kan dari dulu 10%. Nah, kalau bisa mah turunin lagi. Kalau berarti maksimal sekarang 20%, ya turun deh. Kalau nggak bisa 10, ya jadi 15. Dulu lagi. Ya. Karena secara persentase pendapatan Pak ya, pemotongan apa gimana? Potongan dari ininya. Setiap kali ada orderan. pasti dipotong. Ada potong berapa persen. Mohon maaf karena saya kan nggak paham ya. Jadi begitu Bapak ngambil, Bapak dipotong? Dipotong. Dulu berapa persen? Kalau dulu cuma 10%. 10. Jadi Sekarang berarti cuma 1.000. Tinggi dong Pak ya. Sekarang 20% Pak. 20% ya. Begitu juga order misal kayak GoFood dan lain sama ya? Sama. Oke. Jadi harapannya mudah-mudahan itu bisa diturunin sehingga kita ini bisa anak istri bisa Sejahtera lagi. bisa bahagia lah gitu. Sejahtera lagi kita. Ini saya tanya secara eksplisit banget Pak. pasti.
Pak Anies tadi kan sudah menyampaikan harapannya kepada Pak Anies seperti apa 2024 kalau beliau sudah memimpin kita menjadi presiden, seperti apa? Saya harapkan dari buat ojol semua ya kan diberi perhatiannya. Oke. Kedua diangkat jadi karyawan meskipun tidak tetap juga nggak apa-apa ya kan. Terus masalah pesangon juga harus ada. Terus masalah potongan-potongan komisi karena buat aplikator dari donatur semua kan ke aplikator, tolong diringankan, jangan sampai 20%, ke ojolnya juga, ke penumpang juga. Intinya sih regulasi, Pak. Jadi regulasinya tolong dijaga. Regulasi ini, Pak. Dari Kemenhub itu kan sudah menetapkan peraturan itu potongan terbesar 15%. Tapi pada sampai saat ini aplikator itu melakukan potongan lebih dari 20%. Jadi pada dasarnya aplikator itu tidak mau menuruti dari keinginan pemerintah. Itu potongan terbesar. Dari Kemenhub itu sudah melakukan sosialisasi potongan terbesar itu 15% dan tidak dilaksanakan sama pihak aplikator sampai sekarang. Sebenarnya udah ada kesepakatan, cuma tidak dilaksanakan. Nah itu makanya gunanya kita presiden baru ya itu Pak, supaya bisa menjaga regulasi semua yang terjadi. Jadi kalau tagline-nya tadi gimana Pak? Tagline-nya apa tadi? PKS menang, Anies Baswedan presiden, ojol dan buruh sejahtera. Rakyat Indonesia bahagia. Oke, saya mewakili mungkin sedikit menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies karena saya tadi meliput ya, begitu juga di konferensi pers, sangat diperhatikan. Jadi yang pesannya beliau cuma satu, lihat track recordnya beliau, betul nggak? Lihat track record. Kalau mau cari pemimpin lihat track record. Kenapa? Begitu dia berhasil di Jakarta, ia akan memimpin Jakarta 5 tahun menjadi gubernur sudah terbukti, betul nggak? Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi bukan janji-janji saja, tapi begitu kita perjuangkan beliau untuk 2024 menjadi presiden, kita punya keyakinan yang sama, maka akan terjadi perubahan regulasi yang menguntungkan kita semua, betul nggak? Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Thank you ya. Saya dari Kobra. Oke, dari Kobra ya. Keren. Ganteng-ganteng ya. Alhamdulillah. Ini gua nggak percaya ojol kayak artis semua ya. Oke. Iya, kan lahir batin bro. Oke, ini dari mana nih? Dari Speed, Serikat Pengemudi Daring Kota Bogor, Bang. Pegang. Kami dari Speed Pengemudi Daring Kota Bogor. Oke, tadi kan sudah Bapak melihat ya apa yang disampaikan oleh calon presiden kita yang sama-sama kita dukung, yaitu Pak Anies ya. Begitu juga dengan petinggi PKS, ada Pak Saihu, ada Pak Hidayat Nur Wahid, dan yang lainnya. Jadi harapannya gimana Pak? Jadi dari kami ya Pak ya, dari khususnya kami Speed ojol di Kota Bogor, yang pertama harapan kami, jadi mudah-mudahan kami tidak hanya mitra semu Pak, jadi itu benar-benar mitra, ya mudah-mudahan sih kita tidak hanya mitra tapi jadi karyawan Pak gitu. Seperti mungkin di negara-negara lain lah, seperti itulah. Yang pertama itu, yang kedua untuk aplikator itu paling tidak potongan untuk kami itu tidak besar, antara 20-30%, tapi kembali ke awal antara ya 5-10% seperti itu. Oh, tadinya 5 awal ya setahun itu. Ini sekarang udah hampir 20. Berapa lama itu Pak peraturan mainnya? Udah lama juga itu, hampir. Artinya dibebankan banget ya? Dibebankan berat ya? Ya, potongannya 20-30%. Oke. Yang lain ada, mungkin saya mau minta kayak pengalaman lah, mungkin Bapak kan sebagai ojol kan kadang-kadang ada yang dipesan GoFood tapi ternyata gimana? Ada kesan-kesan yang kurang baik nggak selama jadi ojol? Boleh. Assalamualaikum. Betul. Memang di kita ya sebagai profesi ojol banyak banget pengalaman suka dan duka. Salah satunya adalah order fiktif untuk makanan. Itu masih terjadi ya Pak? Masih, karena apa? Khususnya yang oren, ya aplikator oren itu masih sulit untuk rembes Pak. Jadi ketika kita dapat orderan fiktif dan customer tidak bisa dihubungi, itu kita yang dirugikan. Karena untuk yang aplikator yang lain masih bisa dirembes dan mulai dipermudah. Nanti bisa disalurkan ke anak yatim dan duafa. Nanti diganti. Nah untuk yang orang memang agak lumayan. Yang mudah-mudahan nanti tidak hanya sepihak. Jadi bisa konfirmasi apapun orderannya yang merugikan kita. Karena kalau sudah menyangkut orderan mengeluarkan uang itu kan
kita nggak mungkin nuntut kemana-mana selain ke aplikator. Sedangkan bagi aplikator, customer itu raja, super raja. Nah, sekarang Bapak kan udah tadi mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Anies ya selaku calon presiden kita 2024 dan kita harus dukung Pak, betul nggak? Karena beliau yang secara eksplisit tadi bilang bahwa kesejahteraan, keadilan, kesejahteraan itu menjadi tonggak utama, menjadi apa target atau visi misi beliau yang paling utama. Jadi secara regulasi harapan Bapak tentu akan menguntungkan Bapak-bapak semua atau pelaku usaha ojol, betul nggak Pak? Betul banget. Karena dari kita udah solid dari Tanah Sarial, dari Kota Bogor, Speed Ojol Kota Bogor mendukung penuh pengusungan Anies Rashid Baswedan menjadi presiden. Mudah-mudahan dan kita berusaha semaksimal mungkin di Kota Bogor suara untuk Anies Baswedan target 80% Pak. Nah, secara apa namanya kelompok udah berapa banyak anggota di Speed Kota Bogor? Kalau Kota Bogor itu sekarang rata-rata lebih dari 300 yang sudah terdaftar ya? Yang sudah terdaftar. Yang masuk grup apa? All? Iya. Untuk bicara Bogor ya? Iya, Kota Bogor aja. Artinya ya kan kalau memang kita mau Pak Anies menjadi presiden, kalian harus benar-benar kita sama-sama mempromosikan beliau dalam arti ya tutur tinular ya. Dari teman ke teman, betul nggak? Bahwa apa yang kita dengar dari Pak Anies dan sudah terbukti kalau mencari pemimpin lihat track record, betul nggak? Berhasil nggak kemarin di Jakarta menurut Abang? Alhamdulillah. Ya, gimana tanggapannya Pak? Ya, tanggapan saya sangat berhasil ya. Mungkin mudah-mudahan emang bisa menjadi benar-benar menjadi presiden untuk 2024 Bapak Anies Baswedan. Amin. Oke, ada yang mau bicara lagi mengenai apa? Silakan. Ibu-ibu boleh Bu. Bu sini Bu. Senyumnya manis juga nih. Iya. Jomblo ini Pak. Oh ya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan. Semoga pencalonannya sukses dan semoga Pak Anies lebih memperhatikan kita selaku buruh dan driver online. Mudah-mudahan semua dipermudah dan Allahu Akbar, lancar, sukses. Amin. Itu aja Pak. Jadi ya, saya dengan Yuli dari Speed Bogor cabang Tanah Sarial. Tapi luar biasa ya, jarang loh ibu-ibu di ojol ya. Iya, rata-rata Ibu keluarnya yang malam hari apa? Saya keluar dari pagi sampai malam nariknya, ojeknya. Saya cuma pesan hati-hati Ibu ya. Iya Pak. Alasannya apa Ibu? Karena pertama saya single parent, yang kedua saya nggak ada pekerjaan lain selain dunia ojol. Mau nggak mau ya saya harus menghidupi anak dan harus dapat uang gitu pulang harus bawa uang gitu kan. Kalau masih kurang ya tetap narik dan narik karena saya nggak punya pekerjaan lain gitu selain ojol. Satu harapan kita bersama, ya mudah-mudahan Pak Anies di 2024 menjadi presiden. Amin. Dan keadilan kesejahteraan untuk kita semua akan hadir di negeri ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jenggotnya ganteng nih. Yuk. Iya. Mana sih dari tadi? Kalau aja. Oke ya, ini kita mau bicara mengenai omongin aja aspirasi secara bebas, ya kan? Tanggapan seperti apa acara ini nanti buat audio itu ya. Oke, dari siapa dulu? Dari Bapak ya? Ya. Oke, Pak. Dari mana nih Pak? Dari mana? Dari Tangerang Selatan. Ojol ya? Ojol. Oke Pak, ini tadi Bapak menyaksikan sendiri acara kita di May Day di hari ini di Sabtu tanggal 6 ya kan? Ya. Gimana Pak menurut Bapak tanggapan dari petinggi-petinggi kita, calon presiden kita termasuk Pak Anies, kemudian ada Pak Saihu di situ, Pak Hidayat Nur Wahid dan lain-lain tadi Pak. Gimana Pak? Ini kan udah terbukti di Jakarta ya. Kita berharapan supaya kalau Anies Baswedan bisa meningkatkan juga buruh terutama ojek online di antara orderan ya atau ininya tarifnya yang manusiawi. Nggak manusiawi memang berapa sekarang Pak? Ya manusia kan jaraknya agak jauh tapi agak rendah, nggak sesuai dengan biaya on spare part-nya, on liginya segala macam. Apalagi BBM kan masih naik, belum turun. Nah, kita mengharapkan dari kita kan serikat nih pekerjaan ini mengharapkan supaya Anies bisa memperhatikan ojol-ojol di seluruh, terutama di seluruh Indonesia ya, jangan kita isin seluruh Indonesia utamanya gitu. Boleh tahu Pak, kalau ini kan hitungannya dia per kilo apa gimana Pak? Ya, kilo. Per kilonya berapa kalau secara dirupiahkan Bu? Minimal 3 kilo, 4 kilo itu 8.500. 4 kilo 8.000. Iya. Terus kalau Ibu sekali narik itu kena potong berapa?
Itu udah bersih itu 8.500 20%. Oh, sudah include, sudah bersih ya. Udah bersih Pendapatan langsung 8.500. kepada teman-teman ojol ya. Oke, sekarang harapannya ya kan setelah mendengar tadi calon presiden kita kan Pak Anies. Ibu dukung Pak Anies betul nggak? Iya dong. Nah, jadi gimana harapannya tentang Pak Anies nih, Bu? Mudah-mudahan bisa berubah ya dengan Pak Anies dan tarif pun bisa berubah. Iya, bisa lebih tinggi lah dari segitu. Masalahnya kalau segitu kita bensin pun nggak cukup apa ya. Jadi kita juga jatuhnya untuk isi bensin. Potongannya banyak gitu. sekali ya. Apalagi saya terutama single parent itu sangat berat Pak, cicilan rumah, Ya Allah. motor, anak Oke. sekolah dan yang lain-lainnya itu sangat memberatkan banget ya. Nah, Nanti bicara kerjaan ini sangat dibutuhkan sekali buat ibu rumah tangga. Apalagi kita yang berumur ya nggak mungkin kita kerja lain gitu. ya, Kita hanya saya juga bisa jujur aja memberikan rasa empati karena perempuan kan seharusnya duduk manis di rumah, ya kan? Panas-panasan. Yang cari nafkah itu adalah laki sebenarnya, tapi nggak apa-apa Apalagi karena yang kondisi single ekonomi ya. parent, Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Saya bilang kepada seluruh pejabat yang ada di negeri ini, ya kan, kebijakannya nomor satu mari kita perhatikan rakyat kita. Karena apa? Kesejahteraan, keadilan itu harus ya kan kita utamakan rakyat kita. Mohon maaf, ini perempuan yang seharusnya di rumah ya kan, yang seharusnya dikerja, cukup suaminya atau orang-orang laki yang mencari nafkah buat dia. Jadi saya dukung ini ya. Saya nggak mau lihat perempuan, mohon maaf kadang-kadang malam mungkin nyari juga ibu ya. Sampai jam 10 Pak saya, jam 11 gitu. Oke, Kadang-kadang sekarang mau nupoin satu aja itu sampai jam 11 atau 12 itu. Oke, sekarang saya mau berani saya pastikan bahwa kalau Pak Anies jadi presiden, saya pendukungnya Pak Anies ya. Kalau Pak Anies menjadi presiden, maka sudah pasti kesejahteraan itu akan hadir. Ya karena apa? Sudah terlihat kemarin di Jakarta 5 tahun menjadi gubernur, prestasinya luar biasa, Jakarta begitu luar biasa, betul nggak? Nah, saya mau Ibu berkeluh kesah sekarang ke Pak Anies, bilang ke Pak Anies. Assalamualaikum Pak Anies. Di sini saya sebagai ojek wanita dari Grab Tangsel ingin mengeluh kesahkan. Cerita nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ada pengalaman pahit mungkin? Banyak Pak, banyak banget pengalaman pahitnya ya. Nggak apa-apa Bu. Biar Pak Anies dengar nih, saya kirim ke Pak Anies. Ingin pengennya sih tarif ojolnya itu dinaikkan ya. biar lebih sejahtera lagi seperti apalagi untuk ini kita kepengennya sih dari ojol tuh apapun ya intinya kesejahteraan atau aturan yang ada di perusahaan itu akan lebih saling menguntungkan ya. Jangan hanya perusahaan aja yang diuntungkan gitu Bu ya. Gitu. Oke. Abang mungkin Bang apa yang harapan saya kelak nanti jika Bapak Anies Baswedan jadi Presiden RI benar-benar memperhatikan untuk kami sebagai komunitas ojek online terkait dengan tarif dan juga kesejahteraan untuk kaum wanita. Itu aja mungkin dari saya. Oke. Ada lagi Ibu mau ngomong? Boleh? Oh, oke. Silakan Pak, silakan. Sebutkan nama Pak. Saya nama ojolnya. Dari ojek online Grab mengharapkan kalau Pak Anies jadi presiden, kita berapa kali aksi ya ke gedung Senayan, ke istana, utama tuntutan itu payung hukum biar kita bisa menjalankan lebih enak. Kalau ada payung hukumnya, sama sekarang ini nggak ada payung hukum, belum ada, kita hanya janji aja tapi belum ada payung hukum gitu. Nah, kita mengharapkan Pak Anies kalau jadi presiden segeralah bentuk payung hukum untuk kita driver ojol. Itu aja. Untuk berapa kali udah 10 tahun lebih kita aksi tapi nggak ada ininya realnya dari dewan pemerintah pusat itu. Hanya janji aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden, payung hukum bisa terlaksana. Amin. Oke. Saya mungkin sedikit menambahkan ya, sahabat Papipa di seluruh tanah air dan banyak channel yang menayangkan hari ini.
jujur aja Ibu sebenarnya ini tadi banyak mau ngomong, tapi karena dadanya sesak ya, karena kondisi mungkin saat ini, jadi lewat kesempatan yang baik ini, hari Sabtu tanggal 6 di DPP PKS di acara May Day yang dihadiri oleh Pak Anies, calon presiden kita, ini tentu menjadi prioritas perhatian khusus ya. Karena apa? Biar ada perempuan-perempuan yang di sini kehidupannya sejahtera, ya kan? Dia hidupnya bukan lagi di jalanan, ya mohon maaf ya, mencari nafkah itu yang selayaknya cukup di rumah saja. Dia akan melayani suami-suami mereka dengan baik, ya kan? Karena nafkah itu yang sebenarnya yang mencari adalah laki-laki. Tapi karena kondisi saya rasa, ya kan, sehingga dia terpaksa harus ojol, gitu kan? Ojek online. Sekali lagi Ibu, mudah-mudahan Ibu sehat semua, ya teman-teman ojol di seluruh tanah air. Jangan patah semangat, jangan patah arang. 2024 Presiden kita Pak Anies, yakin dan percaya Indonesia sejahtera. Betul? Oke. Sekarang saya minta tagline. Kalau saya bilang Pak Anies Presiden gitu ya. Oke? Pak Anies Presiden. Pak Anies Presiden. Pak Anies Presiden. Rakyat Indonesia sejahtera gitu ya. Rakyat Indonesia sejahtera. Rakyat Indonesia sejahtera. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending.